Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar abang-abang empok-empok di luar sana? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Khususnya di bulan Ramadan ini, semoga segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi lancar selancar-lancarnya tanpa ada halangan satupun. Nah, di pembahasan video kali ini gue coba ngebahas masalah gimana caranya mengalahi akun-akun yang memakai fake GPS atau memakai tuyul pada saat ini yang mungkin banyak yang gacor karena pemakaian tuyul. Atau mungkin kita juga sebagai pemain akun-akun ori gitu kan, gimana supaya tetap kita nggak kalah sama orang-orang yang memakai fake GPS dan tuyul gitu ya. Nah, di sini gue bakal ngebahasnya. Jadi mungkin bagi kalian yang pengen tahu gimana caranya ala pendapat dan sudut pandang gue dan pengalaman gue sendiri di lapangan, simak sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan pada saat ngebit pada hari ini, gue banyak juga saingan tuyul ya. Jadi kenapa gue bisa tahu? Karena mereka sendiri yang ngomong gitu. Jadi satu tongkrongan itu ngobrol lah, gue nggak pakai ini bang, lu coba abang pakai ini gacor lu bang, gini. Nah, jadi gue tidak ada merasa tersaingi atau gimana ya, karena gue yakin rezeki udah diatur. Yang penting kita kerja dengan benar aja. Mau dia pakai tuyul atau dia orian, kita sama-sama berjuang di jalanan, kita juga sama-sama satu baju, satu jaket gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk saling membenci, saling membuli, saling mengapa, itu terserah hak masing-masing. Karena resiko juga ditanggung masing-masing. Nah, gue sedikit saran nih bagi rekan-rekan di luar sana, mungkin di grup-grup itu lagi rame di Facebook dengan masalah pemakaian fake GPS, tuyul atau yang ori gitu kan. Jadi jangan sampai terjadi perpecahan belah gitu ya. Jadi mungkin bagi abang-abang yang pakai tuyul, mungkin ya kita tahu abang gacor gitu, tapi kalau bisa jangan di-share pendapatannya terus mengatasnamakan pakai tuyul begitu, terus apalagi sampai nantang-nantangin, mana nih yang orian, coba tunjukkan begitu. Itu nggak bagus, itu kelakuan bocah itu sebenarnya. Jadi inilah yang menyebabkan perpecahan belah. Orang-orang butiran-butiran debu seperti inilah yang membuat perpecahan belah. Jadi memancing orang-orang yang lagi anyep. Namanya lagi anyep tuh pasti kayak mudah terpancing emosinya gitu kan. Apalagi dipancing-pancing dengan ini, nanti keluar lagi dari kubu ori ngeluarin statement seperti ini, dari kubu yang pakai fake GPS tuyul ngeluarkan statement seperti ini. Nggak ada yang kelar. Maka dari itu, jadi buat yang orian juga nih, jangan juga posting-posting ngomong tuyul ini haram segala macam begini, habis itu begini, nanti timbul lagi statement begitu. Udah, urus aja akun masing-masing aja. Yang penting bertanggung jawab atas akunnya masing-masing gitu kan, melayani customer dengan baik gitu kan, nggak menjelekkan nama Shopee gitu kan. Karena ketika menjelekkan nama itu, jadi ketika driver menjelekkan nama suatu perusahaan, nanti takutnya mitra-mitra driver lainnya yang terkena imbasnya. Dan alhamdulillah walaupun gue saingannya banyak tuyul, pada hari ini gue bisa menyelesaikan 12 orderan. Nah, jadi di sini gue bakal share pengalaman gue pada kali ini, kenapa bisa mendapatkan lumayan orderannya, atau bisa tembus target, atau bisa tupo padahal saingan gue banyak tuyul gitu kan. Jadi sekali lagi, pendapat gue ini adalah murni dari sudut pandang gue dan pengalaman gue di lapangan. Jadi bukan menjamin kalian bakal mendapatkan orderan, melainkan inilah ikhtiar yang gue jalankan dan dengan hasil yang sudah gue lihatkan dengan kalian. Yang pertama, mau banyak tuyul, pemain pakai tuyul atau tidaknya, yang pertama yang terpenting adalah sinyal kalian harus wajib kuat ya. Jadi pemilihan provider untuk kita ngebit di lapangan, untuk kita ngojek di lapangan, itu jangan kalian mandang dari banyaknya kuota yang kalian dapat, tapi ingat, pandanglah sinyal kalian tuh kuat nggak di daerah tersebut gitu kan. Jadi walaupun sedikit harganya lebih mahal sedikit, tapi sinyalnya kuat, lebih baik kalian pilih sinyalnya kuat. Karena kalau sinyalnya nggak kuat, jangan ngarep dapat orderan banyak. Kalau sinyal aja kita susah gitu kan. Karena aplikasi ShopeeFood ini bergantung pada sinyal provider kita yang kita gunain. Kalau nggak ada sinyal ya sama aja aplikasi kita off gitu. Takutnya sinyal kita lemah, yang tadinya pada saat kita mau mendapatkan orderan jadi nggak dapat karena sinyal kita lemah. Yang kedua nih, saran dari gua, jangan sampai saldo kita tuh 0 atau minus. Nah ya, jadi kalau cepet-cepet dah disaldoin, karena saingan kita makin hari makin banyak. Makin banyak orang yang daftar, makin banyak orang yang pakai tuyul mungkin, makin banyak orang yang gacor gitu kan. Takutnya nanti di yang diutama memang masih dapet, walaupun minus, walaupun 0, saldonya masih dapet kok. Cuman takutnya kita nanti tidak diutamakan orderannya masuk ke akun kita karena kita minus gitu kan. Jadi pada saat udah ramai saingan seperti ini, usahakan saldo kita jangan minus gitu. Setidaknya adalah jangan minus, jangan nol gitu. Yang ketiga bagi gue nggak kalah penting adalah jangan pernah punya sifat iri sama orang yang pakai tuyul gitu. Jadi kalau kita udah punya sifat iri hati di hati kita,
yakinlah bahwa rezeki itu bakal mampet semampet-mampetnya. Kayak gue aja contohnya ya, bukan gue berarti orang yang sempurna, bukan, karena gue cuma menyontohkan. Jadi gue sendiri di sini untuk main tuyul tuh enjoy ya, biasa ngobrol santai, dapat orderan nggak saling bully, nggak saling tatapan sinis, nggak ada begitu, nggak main, udah gede kita bos. Jadi nggak perlu lagi kita kayak bocah gitu ya. Jadi ada orang pakai tuyul mondar mandir, kita sinis gitu kan, kita ngelihatnya kayak ngelihat najis gitu kan, enggak, santai aja. Toh kita kalau udah rezekinya udah di situ udah. Nah kalau kita punya iri hati begitu, yang jadinya nanti malah konflik, pertengkaran sesama driver. Nah itu yang nggak bagus, nggak ada yang didapetin, nggak ada faedahnya. Nah itu, jadi mau yang pakai ori atau pakai tuyul jangan ada iri hati, dewasa sedikit dalam berpikir gitu kan. Apalagi sampai berucap, memposting, memfoto orang yang ini, nanti ada apa-apa jadi rame, klarifikasi, minta maaf kan, begitu. Jadi jangan kayak bocah lah, pokoknya kita sama-sama dewasa, saling-saling menghargai sama manusia. Yang penting dia nggak nyenggol kita, nggak nabok, nggak gimana kan, sama cuma pakai tuyul doang gitu aja ripuh gitu kan, juga nggak apa-apa. Gua Orian yang pakai tuyul main di samping gua atau main di jarak mana nggak masalah gitu, yang penting sama-sama saling menghargai aja. Terus yang keempat ya, kalian bisa kan ngelihat gitu ya. Jadi kalau saran dari gua, kalau sampai 1-2 jam kalian nggak dikasih di tempat nongkrong kalian itu, usahakan pindah, tapi bukan ngelipir ya untuk saat ini, karena pada saat ini kan namanya belum nyebar seperti Gojek dan Grab, merchant-merchant yang udah menggunakan atau bekerja sama dengan ShopeeFood. Jadi jangan melipir dulu, usahakan kalian memang benar-benar harus memahami di mana spot yang udah banyak bekerja sama dengan ShopeeFood. Nah, jadi kalau kalian titik A kalian nggak dapat selama 1-2 jam, jangan ditungguin sampai malam. Nah, jadi kalian pindah tuh, cari area yang dimana memang udah banyak lokasi ShopeeFood. Kalian juga bisa sharing ke kawan-kawan di mana sih tempatnya, kalau siang, kalau sore, kalau pagi gitu kan. Kalian bisa samperin di situ. Terus yang kelima nggak kalah penting untuk pada saat ini, karena kita saingannya dengan mungkin pengguna tuyul, pembahasannya bersaing dengan pengguna tuyul ya, yang dia bisa nitik di tengah-tengah restonya, bahkan di dekat restonya gitu kan. Yang kelima kita juga bisa tiru caranya, yaitu adalah ketika kita paskan titik koordinat driver kita itu dengan titik restonya. Jadi kalian tuh bisa, nggak ada salahnya. Tapi yang penting kita nggak mengganggu orang lain ya. Jadi nggak mengganggu, mungkin orang lain lagi makan di resto, kita ngeliat kita jadi terganggu, jangan sampai seperti itu. Jadi juga kita juga bisa contohnya begini, ada resto yang ada di ruko yang udah bekerja sama dengan ShopeeFood gitu kan. Nah kita bisa deketin titik kita tuh dengan resto tersebut dengan cara mungkin kita nongkrong di samping restonya, atau mungkin di belakang restonya, atau mungkin di depan restonya. Yang penting tidak mengganggu atau tidak ada larangan gitu kan. Mungkin sama security juga kita nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan konflik gitu, atau mungkin pertengkaran yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita bisa mengakalin lah 1000 cara. Jadi gue menyarankan kalian jangan sampai memakai fake GPS, karena nanti ada sanksinya. Nanti takutnya kalian kena, kalian kehilangan pekerjaan, dan kalian nganggur lagi. Nganggur tuh nggak enak. Mending kita capek kerja gitu ya, daripada capek nganggur. Seperti itu. Jadi mungkin sekian video pada kali ini pembahasannya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf bukan bermaksud menggurui abang-abang semua di luar sana, melainkan hanya melontarkan sudut pandang dari gua pribadi. Sharing siapa tahu aja bermanfaat bagi kawan-kawan di luar sana. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.